Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 2C akan mempresentasikan materi induksi elektromagnetik. Adapun anggota dari kelompok 2 kelas 2C yaitu Rahmat Ramdan Nugraha, Rizky Zahra Nur Syahidar, Siti Elia Fitrianingsih, Zahrova Fidiani Salma, dan Pramudia Putra Aditya Nurusman. Selamat menyaksikan. Pengertian induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah besar arus listrik yang ditimbulkan oleh perubahan medan magnet atau fluks magnet. Gaya gerak listrik induksi. Arus induksi adalah arus listrik yang dihasilkan induksi elektromagnetik. Gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi adalah tegangan yang dihasilkan oleh arus induksi. Hukum Lenz menjelaskan arus induksi bahwa arus induksi yang timbul dalam kumparan menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dengan medan magnet yang menghasilkan arus induksi tersebut. Percobaan Faraday menjelaskan bahwa menggerakkan magnet keluar masuk kumparan menyebabkan penyimpangan pada jarum galvanometer, seperti pada gambar. Hukum Faraday menjelaskan GGL induksi berhubungan dengan laju perubahan fluks magnet dan besar GGL induksi yang timbul dalam suatu rangkaian sama dengan laju perubahan fluks magnet yang terjadi pada rangkaian tersebut. Hukum Faraday dapat dirumuskan seperti pada gambar di atas. GGL induksi sama dengan min N kali delta theta per delta T. Dan GGL induksi sama dengan min N dikali d theta per dt. GGL induksi dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet keluar masuk kumparan, memutar magnet di depan kumparan, memutus hubungkan arus listrik pada kumparan primer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder dan mengalirkan arus listrik AC pada kumparan primer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder. Dan GGL induksi dipengaruhi oleh perubahan laju fluks magnet dan oleh karena itu GGL induksi juga dipengaruhi antara lain yang pertama perubahan luas bidang kumparan, yang kedua perubahan induksi magnet atau medan magnet, dan yang ketiga perubahan orientasi sudut kumparan terhadap medan magnet. GGL induksi dipengaruhi oleh kawat yang bergerak dalam medan magnet atau mengakibatkan perubahan luas bidang kumparan. Yang pertama, pada kawat bergerak lurus, seperti pada gambar. Pada kawat bergerak lurus, GGL induksi sama dengan B kali L kali V kali sin theta. Adapun keterangannya, B yaitu medan magnet dengan satuan T, dan L panjang penghantar dengan satuan meter, dan V kecepatan gerak penghantar dengan satuan m per sekon, dan theta sudut antara medan magnet dengan arah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Dan arus induksi seperti pada gambar, arah induksi ditentukan dengan kaidah tangan kanan di mana gaya Lorentz berlawanan arah dengan arah kecepatan dan arus induksi tegak lurus dengan arah medan magnet. Selanjutnya pada kawat berputar, GGL induksi sama dengan setengah kali B kali omega kali L kuadrat. Adapun keterangannya, omega sama dengan kecepatan sudut penghantar dengan satuan radian per sekon. Dan L panjang penghantar dengan satuan meter. Dan B medan magnet dengan satuan T. Dengan arus induksi seperti pada gambar. Materi selanjutnya adalah induktor.
Induktor adalah alat penghasil medan magnet yang dapat digunakan untuk menghasilkan GGL induksi. Induktor biasanya merupakan kawat penghantar, kawat melingkar, selenoida, atau toroida. Hukum Henry menjelaskan tentang GGL induksi terhadap arus listrik. Besar GGL induksi yang timbul sebanding dengan laju perubahan arus terhadap waktu GGL induksi induktor atau GGL induktansi diri. Menurut hukum Henry dapat dirumuskan dengan epsilon sama dengan min L dikali delta L per delta T. Lalu ada induktansi diri adalah kemampuan suatu induktor dalam menghasilkan GGL induktansi diri dari laju perubahan arus listrik yang terjadi. Induktansi diri pada berbagai keadaan. Yang pertama pada kumparan. Rumusnya L sama dengan NP per I. Lalu pada selenoida dan toroida saat berisi udara atau vakum, rumusnya menjadi L sama dengan mu 0 dikali N kuadrat dikali A per I. Sedangkan dalam berisi bahan, rumusnya L sama dengan mu R dikali mu 0 dikali N kuadrat dikali A dibagi I. Lalu ada energi induktor yang tersimpan di dalamnya yang berupa medan magnet dapat dihitung sebagai E sama dengan setengah dikali L dikali I kuadrat. Materi selanjutnya adalah aplikasi induksi elektromagnetik. Aplikasi induksi elektromagnetik yang utama adalah transformator dan generator. Transformator atau trafo adalah alat yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik arus AC. Komponen trafo terdiri atas kumparan primer, kumparan sekunder, dan inti besi. Lalu ada cara kerja trafo. Yang pertama itu pada kumparan primer mengalir arus listrik AC yang berubah-ubah besar dan arahnya. Yang kedua, karena perubahan arus listrik pada kumparan primer, maka flux magnet pada kumparan sekunder juga berubah-ubah. Yang ketiga, perubahan flux magnet pada kumparan sekunder menghasilkan GGL induksi dan arus induksi. Yang keempat, terjadi perpindahan daya dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Persamaan trafo dapat dirumuskan dengan Vp dibagi Vs sama dengan Np dibagi Ns sama dengan Is dibagi Ip. Lalu ada efisiensi trafo. Efisiensi trafo itu adalah persentase keidealan suatu trafo dalam menaik turunkan tegangan, yaitu berdasarkan jumlah daya yang tidak hilang. Efisiensi trafo dapat dirumuskan dengan eta sama dengan Ps dibagi Pp dikali 100%. Atau eta sama dengan Vs dikali Is dibagi Vp dikali Ip dikali 100%. Lalu ada jenis-jenis trafo, ada trafo step up dan trafo step down. Yang pertama penarik tegangan yang ada Vs lebih besar dari Vp, itu pengaruh tegangannya Vs lebih kecil dari Vp. Lalu yang kedua Vs lebih kecil dari Vp, pengaruh tegangannya Ns lebih kecil dari Np. Lalu yang terakhir penarikan tegangannya ada Is lebih kecil dari Ip, pengaruh tegangannya Is lebih besar dari Ip. Lalu generator atau dinamo adalah alat yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Komponen generator terdiri atas kumparan berarus magnet dan cincin. Berdasarkan jenis arus listrik yang dihasilkan, generator terdiri dari pertama generator DC menghasilkan arus listrik DC dan dilengkapi satu buah cincin belah. Yang kedua generator AC menghasilkan arus listrik AC dan dilengkapi dua buah cincin luncur. Cara kerja generator yang pertama usaha luar berupa energi gerak, misal gerakan air, udara, atau panas, memutar kumparan. Yang kedua, berputarnya kumparan menyebabkan perubahan flux magnet dan menghasilkan GGL induksi serta arus induksi. Yang ketiga, komutator berfungsi sebagai mengubah arus listrik AC menjadi DC dan generator DC. Sedangkan cincin luncur berfungsi menghasilkan arus listrik AC pada generator AC.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi induksi elektromagnetik telah selesai disampaikan oleh kelompok 2. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.